Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita mengucapkan selamat kepada Bapak Eugene Slamet Wijaya yang dengan kerelaan hati dan kehendak bebasnya sendiri telah memilih jalan untuk ke surga melalui kehidupan gereja Katolik yang kudus, dan hari ini dia diterima menjadi anggota keluarga Allah dan dia juga disebut anak Allah seperti kita semua yang lain yang sudah dibaptis. Selamat untuk Pak Eugene ya, dengan Kang Jaya. Ya. Yang kedua, nanti saya urus surat baptisnya, dan surat baptisnya itu nanti keluar dari Paroki Maria Bunda Pengantara di Cideng. Ya. Jadi kalau ada urusan-urusan mengenai gereja atau yang butuh surat baptis, mesti ke Paroki Cideng. Yang kedua, tanggal 31 Desember itu adalah hari terakhir ya dari tahun 2025. Ibu Bapak, kita semua tahu di seluruh dunia bahwa itu adalah hari terakhir dari tahun 2025. Tetapi proses itu, peristiwa saat demi saat, hari demi hari, bulan demi bulan, minggu ke minggu, sampai tanggal 31 Desember itu, kita tidak tahu siapa yang mengatur itu. Nah, yang terjadi adalah kita mengerti dengan putaran itu sebagai tahun. Dan tahun artinya bumi berputar pada porosnya 365 kali plus 1 kali dia berputar keliling matahari. Itu adalah tahun. Tapi bagaimana proses itu terjadi sampai kita berpindah dari tahun 2025 ke 2026 setiap tahun ke tahun, itu misteri yang luar biasa. Dan maka pantaslah pada hari itu kita bersyukur. Di semua paroki pasti ada misa penutupan tahun. Jadi Ibu Bapak menyimak baik-baik acara-acara di parokimu masing-masing selama hari-hari Natal ini dan menjelang tahun baru. Apa istilahnya? Nataru ya. Nah, di gereja-gereja juga ada acara-acara Nataru itu. Jadi pasti tanggal 31 Desember itu ada misa penutupan tahun. Jadi sebaiknya kita mengikuti misa itu sebagai tanda syukur bahwa kita tidak punya jasa sedikit pun mengatur waktu itu. Kita hanya tahu sudah tahun baru lagi, sudah mau tahun baru lagi, sudah mau tahun baru lagi. Tetapi proses terjadinya sampai tahun itu, dan ibu bapak bisa bekerja di dalam waktu itu. Ibu bapak bisa pergi melancong kemana-mana dalam waktu itu. Ibu bapak tidak merancangnya. Saya juga tidak merancangnya. Itu semua terjadi dalam satu misteri yang luar biasa. Maka patut kita bersyukur atas penyelenggaraan ilahi itu. Di sini saya misa sendiri. Kalau ada ibu bapak yang mau datang, silakan. Jam 6 sore saya akan misa di sini. Sebagai ucapan syukur juga bahwa di sini pun ada kapel di mana umat bisa memuji Tuhan di sini sudah hampir kira-kira 30 tahun ya. Jadi dari tahun 95 sampai sekarang ini 30 tahunnya di kapel ini. Kalau hitung dari Roxy Mas ini, dahulu saya mulai di blok E1. Itu tahun 90. Jadi berarti 35 tahun saya berada di sini, di Roxy Mas ini. Dan adalah saksi sejarah mengenai Roxy Mas ini runtuh pada tahun 98. Dan kerusuhan hebat terjadi juga di sini. Ya, jadi saya akan misa di sini juga jam 6 sore. Kalau ada ibu bapak yang mau datang, silakan datang. Tapi di paroki Anda masing-masing pasti ada. Yang kedua, tanggal 1 Januari itu akan jatuh pada hari Kamis ya. Hari Kamis. Di paroki-paroki juga ada misa.
Dan 1 Januari itu gereja di seluruh dunia mempersembahkan seluruh tahun itu, tahun baru, kepada pemeliharaan Bunda Allah, Bunda Maria. Jadi ada baiknya juga Ibu Bapak kalau ada misa tahun baru di parokimu, silakan mengikuti misa di sana. Dan bagaimana kita memohon berkat dari Allah sepanjang tahun 2026 dengan pengawalan dari Santa Perawan Maria. Itu sangat indah itu misa pada tanggal 1 Januari itu, karena yang kita mohon itu berkat-berkat Allah teristimewa supaya kami itu belajar tetap tinggal di dalam lingkaran berkat. Jangan keluar dari lingkaran berkat itu karena bahaya. Bahaya besar. Bahaya besar adalah mangsa-mangsa. Kita akan dimangsa oleh kekuatan gelap, kekuatan jahat kalau kita keluar dari lingkaran berkat. Jadi itulah yang dimaksud dengan misa tahun baru, supaya kami dibimbing oleh Tuhan untuk mau betah tinggal di dalam lingkaran berkat itu. Jangan mengambil keputusan sendiri, lari keluar dari lingkaran berkat. Kita akan dimangsa oleh kekuatan-kekuatan gelap. Saya akan misa di sini juga ada jam 9 pagi. Ibu Bapak yang mau datang di sini silakan, yang mau datang ke parokimu juga lebih bagus kita ikuti misa tahun baru. Minta berkat Tuhan untuk keluarga kita, usaha kita, studi kita, semua yang kita buat pada tahun baru 2026, kita minta pertolongan dari Tuhan. Itu saja Ibu Bapak Saudara-saudara, mari kita berdiri dan memohon berkat Tuhan. Hari Minggunya, Apa Ibu? kalian pengumuman hari Minggu depan. Hari Minggu apa? Minggu depan. Oh, Minggu tanggal 4 Januari. Hari Raya Penampakan. Oh itu ya, Hari Raya Penampakan Tuhan 4 Januari, 3 Raja itu istilahnya ya. Pesta 3 Raja tanggal 4 Januari. Dan itu juga hari di mana tahun yubileum 2025 ditutup. Pintu suci yang dibuka di Roma, Vatikan, di Gereja Lateran, di Gereja Santo Paulus, dan di Gereja Basilika Santo Petrus, dan Gereja Santa Maria Maggiore akan ditutup pada hari itu. Jadi Ibu Bapak yang ya syukurlah ya kita bisa mencapai 9 kali porta sangka untuk dapat indulgensi ya. Bagi yang tidak sampai, tunggu lagi sampai 25 tahun depannya. Ya tiap 25 tahun. Ya mungkin saya sudah mati barangkali ya. Nah, tapi Ibu Bapak yang masih muda pasti akan mendapat lagi di 25 tahun yang akan datang. Jadi di sini akan ada misa seperti biasa pada jam 9 pagi. Apalagi Ibu? Tahun depan wujudnya apa tuh Pastor? Apa itu? Tahun depan wujudnya apa tuh Pastor? Kan tahun ini kan Porta Sankta. Tahun depan apa Pastor? Oh, tahun depan selalu ada wujud Bapa Suci, selalu ada. Apa tuh Pastor? Belum tahu. Nanti kita pasti ada. Gereja Katolik tidak pernah lupa dan tidak pernah alpa, tidak pernah. Selalu ada. Nah, sampai sekarang belum. Belum ya Pastor? Ya, masih tahun 2025 masih. Nah, Sudah ada. ya, tetapi kalau Ibu Bapak ke obor dan beli kalender liturgi sudah ada semua untuk tahun depan gereja. Oke. Ya, cukup. Ya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari, saya ucap selamat hari Minggu, hari libur kepada kita semua. Hiduplah rukun, damai, penuh kasih sayang. Kita ikut teladan dari keluarga suci tadi, ya, ketaatan di dalam keluarga, penerimaan di dalam keluarga, pengampunan, maaf, ya, menjadi orang yang rajin dan kreatif, dan menjadi orang-orang yang suka bekerja untuk menafkahi keluarga. Dan kita menjadi bayang-bayang dari pemeliharaan Bapa Surgawi dalam kehidupan keluarga kita. Saya jawab Ibu tadi tanya ya tahun depan ada apa ya. Tahun depan itu adalah Recycle bin. di keuskupan kita itu adalah tahun pertobatan ekologis.
Ibu Bapak dengar cerita dari TV, dari media massa, medsos tentang musibah di Sumatera Utara, Sibolga, Padang, dan Aceh. Ya, orang bercerita bahwa itu mungkin hukuman dari Tuhan. Itu tidak. Itu disebabkan karena ulah kita manusia. Ya, kerakusan manusia, ketamakan manusia yang mengakibatkan bencana itu. Maka kita semua mesti bertobat secara ekologis. Yang paling sederhana sekali pertobatan kita adalah buang sampah di tempatnya. Jangan buang semau gue. Buang di tempatnya. Itu yang paling sederhana. Kalau perokok, jangan buang puntung rokok di jalanan, di tempat di mana engkau merokok. Buanglah di tempatnya. Itu sangat sederhana. Pertobatan ekologis. Itu akan menjadi seluruh perhatian dari Keuskupan Agung Jakarta selama tahun 2026. Mari kita pulang dalam damai Tuhan, sebab misa kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.